Oke, sobat teknik pendingin. Di sini AC kaset 2,5 PK dengan problem tidak dingin. AC Daikin lama masih menggunakan Freon R22 dengan power supply-nya 220 volt atau satu pas. Coba kita ukur temperaturnya. Temperaturnya 30 ya. Dan jelas AC tidak dingin. Yang pertama kita cek dulu apakah unit indoor memberi perintah ke unit outdoor. Oke, dan di sini unit indoor sudah memberi perintah. Jadi kabel nomor 2 ini power perintah ke unit outdoor atau untuk menjalankan unit outdoor. Dan di sini unit outdoornya ternyata kompresornya tidak nyala, hanya kipasnya saja yang nyala. Dan covernya ini sangat panas ya. Kemungkinan kompresor overheat. Coba kita cek. Kita cabut dulu power perintah dari indoor. Apakah kontaktornya mau mati? Oke, dan kontaktornya mati ya. Berarti aman kontaktor. Jadi ini masalahnya di kompresor tidak nyala. Kemungkinan kompresor overheat atau panas berlebih. Kita buka dulu. Dan bisa dilihat kompresor sangat panas dan otomatis overload yang ada di dalam kompresor itu memutus ya. Jadi kita dinginkan dulu kompresor. Setelah itu kita coba nyalakan kembali. Apakah kompresor mau start atau mau nyala? Oke, dan kompresor sudah nyala ya. Dan ternyata tekanannya itu 30 PSI. Kurang ya. Seharusnya itu 60 PSI atau 60 PSI sampai 80 PSI untuk Freon R22. Kemungkinan ada kebocoran. Dan otomatis ya, jika tekanannya kurang, pendinginan tidak akan bisa maksimal.
Jadi kompresor overheat atau nyala terus ya, non-stop, karena suhu temperatur ruangan itu tidak kunjung tercapai. Sementara kita isi freon dulu, dan kita akan cek ampernya berapa, dan kita akan cek juga kebocorannya, karena jika kebocorannya tidak diperbaiki, pasti tidak lama kompresor akan overheat lagi. Kita isi di 60 PSI ya, dan kita cek ampernya berapa. Untuk cek ampere outdoor model kontaktor harus di LN ya. Dan di sini ampernya 12,8. Sudah tinggi ya ampernya. Padahal di nameplate itu maksimal ampernya 13,2. Padahal tekanan belum ada 60 PSI ya. Dan kita sambil cek kebocorannya. Untuk di evap dan kondensor kita tidak temukan bocornya, sama sekali tidak ada oli yang rembes. Biasanya jika ada bocor pasti ada oli yang rembes, dan kita sudah cek pakai sabun, tidak ada ya. Kita coba cek di nepelnya, biasanya bocor di nepel. Biasanya nepel itu kendor atau kurang kencang. Oke, dan kita tidak menemukan bocornya di indoor maupun di outdoor ya. Jadi kemungkinan bocornya di instalasi jalur pipa. Next, kita akan ganti instalasi pipanya dengan yang baru. Dan di sini ampere kompresor sangat tinggi ya, sudah melebihi ampere maksimal di nameplate-nya. Kemungkinan oli kompresor kurang, dan biasanya jika ada kebocoran, oli kompresor itu akan naik. Untuk kasus seperti ini kita akan coba tambah oli kompresornya, bisa atau tidak, untuk menurunkan ampere tingginya. Next, kita akan buatkan video cara menambah oli kompresor. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.